Selamat pagi pemirsa. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran membuka harapan baru untuk stabilitas global. Namun perdamaian itu harus dikawal dengan komitmen politik, pengawasan independen, dan keterlibatan komunitas internasional. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 19 Juni 2026 dengan tema Menata Dunia yang Adil bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Kita bergembira karena akhirnya ada perjanjian damai Amerika dan Iran karena dampaknya juga terasa ke Indonesia ya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat perjanjian ini akan benar-benar efektif? Lalu yang kedua, apa yang harus Indonesia antisipasi dari hasil perdamaian ini, Bung Aris? Ya, setelah beberapa bulan ini kita diliputi kecemasan akibat perang Amerika dan Iran, ini menyadarkan dunia bahwa setiap konflik di Timur Tengah itu membawa dampak global. Ya. Harga minyak melonjak, nilai tukar mata uang negara berkembang, terutama tertekan, pasar saham bergejolak, biaya logistik. Pada akhirnya masyarakat di seluruh dunia ikut menanggung akibatnya, termasuk di Indonesia. Nah, ketika akhirnya Amerika dan Iran mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang, dunia menyambut dengan optimisme. Tadi Leo katakan gembira gitu ya. Namun kan kalau menurut saya optimisme itu masih disertai tanda tanya besar. Kenapa tanda tanya besar? Karena apakah apakah ini benar-benar perdamaian atau hanya jeda sesaat dari perang kan? Karena kesepakatan yang diumumkan sejatinya kan masih berupa berita di headline itu kan masih berupa MOU. Belum ada masa negosiasi untuk itu. Jadi menurut saya masih perlu ada yang harus dijaga lah untuk sampai akhirnya itu benar-benar terjadi sebuah perdamaian yang benar-benar damai. Baik, bagaimana kemudian kita sebagai bangsa yang berdaulat yang juga memainkan peran di dunia internasional bisa berperan untuk memastikan perdamaian ini akan berlangsung? Kita akan bahas itu, Bung Aris. Dan pemirsa, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026, Menata Dunia yang Adil. Menata dunia yang adil. Penandatanganan nota kesepahaman perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran di Istana Versailles, Prancis kemarin menjadi kabar yang layak disambut dengan optimisme oleh miliaran orang di bumi. Setelah berbulan-bulan dunia dicekam ketegangan geopolitik, ancaman konflik terbuka, serta kekhawatiran jalur perdagangan dan energi global, kesepakatan yang dicapai kedua negara membuka harapan baru bagi terciptanya stabilitas internasional yang lebih kokoh. Perjanjian tersebut menandai penghentian operasi militer, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis, serta dimulainya proses negosiasi lanjutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sumber pertikaian. Harapan pertama yang mengemuka tentu saja adalah terwujudnya babak baru perdamaian dunia. Konflik Amerika Serikat dan Iran bukan sekadar persoalan dua negara. Ketegangan di kawasan Timur Tengah selalu memiliki daya rambat yang luas terhadap perekonomian global. Ketika Selat Hormuz terganggu, pasar energi bergejolak. Ketika ancaman perang meningkat, harga minyak melonjak, rantai pasok terguncang, dan ketidakpastian ekonomi menyebar ke berbagai belahan dunia. Karena itu, kesepakatan damai ini harus dimaknai sebagai peluang untuk meredakan tekanan terhadap ekonomi global yang selama ini dibebani risiko geopolitik. Berbagai laporan bahkan menunjukkan bahwa prospek pembukaan kembali jalur perdagangan dan meredanya konflik langsung disambut positif oleh pasar internasional.
Namun sejarah mengajarkan bahwa perdamaian tidak cukup hanya ditandatangani. Banyak kesepakatan internasional yang berakhir sebagai dokumen tanpa daya karena minim komitmen dan pengawasan. Banyak perjanjian yang lahir dengan optimisme besar, tetapi gagal. Pelajaran dari masa lalu menunjukkan bahwa perdamaian membutuhkan lebih dari sekadar tanda tangan, tetapi perlu komitmen politik, mekanisme pengawasan yang kuat, dan kepercayaan yang terus dijaga. Karena itu, masyarakat internasional termasuk Indonesia tidak boleh berhenti pada euforia penandatanganan. Perserikatan bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional, negara-negara sahabat, kalangan akademisi, media massa, hingga masyarakat sipil dunia harus ikut berpartisipasi, memastikan bahwa seluruh poin yang telah disepakati benar-benar dijalankan. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal implementasi perjanjian tersebut agar tidak berubah menjadi sekadar tinta di atas kertas. Dalam konteks itu, peran lembaga internasional menjadi sangat penting. Indonesia bisa ikut mendorong perlunya lembaga independen terlibat untuk melanggengkan perdamaian. Keterlibatan pengawas independen dan mekanisme verifikasi yang kredibel diperlukan untuk menjaga kepercayaan kedua pihak sekaligus menghindarkan dunia dari siklus konflik yang berulang. Sambutan positif dari berbagai pihak terhadap dimulainya proses implementasi perjanjian menjadi modal awal yang harus terus dipelihara. Lebih jauh lagi, perjanjian damai ini semestinya menjadi momentum untuk membangun tata dunia yang lebih adil dan beradab. Dunia saat ini membutuhkan hubungan internasional yang bertumpu pada dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan penyelesaian sengketa melalui diplomasi, bukan melalui ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Perdamaian yang lahir dari kesadaran bersama akan jauh lebih kokoh jika dibandingkan dengan perdamaian yang dipaksakan oleh dominasi satu pihak atau pihak lain. Karena itu, kesepakatan Amerika Serikat dan Iran hendaknya tidak dipandang semata sebagai akhir dari satu konflik, melainkan sebagai awal dari sebuah tatanan baru yang menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan kerjasama sebagai fondasi hubungan antar bangsa. Dunia membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok, lebih banyak dialog daripada konfrontasi. Kini, tugas bersama adalah memastikan harapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Perdamaian bukan hanya tentang penghentian tembakan. Perdamaian sejati pada hakikatnya adalah kesediaan untuk membangun kepercayaan, menghormati keputusan bersama, serta memastikan keamanan global tidak lagi ditentukan oleh dominasi satu pihak atas pihak lain. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa, atau saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Edward. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kabar gembira bagi dunia ini dengan adanya ditandatanganinya kesepakatan perdamaian. Yeah. Mudah-mudahan seperti yang dibicarakan di media di beda editorial tadi, ini bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tapi mereka betul-betul menyadari bahwa perdamaian dunia itu adalah yang terbaik untuk membangun masyarakat dunia seluruhnya. Yeah. Kita berharap masing-masing pihak setelah mempelajari sekian lama detail-detail klausul-klausul dari perdamaian itu menyadari betul bahwa inilah yang terbaik. Kalau mereka sudah sepakat, mudah-mudahan mereka komitmen. Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa ikut menjaga perdamaian dunia, walaupun sekecil apapun perannya, hendaknya memberikan kontribusi tentang pelaksanaan perdamaian ini. Dan kita berharap pengawasan dunia, PBB dan badan-badan lain itu bekerja maksimal, jangan ada keberpihakan. Akal permasalahan perang Iran Amerika ini adalah karena
Israel ingin mengagresi Palestina. Itulah akar masalahnya. Oke, Nah sekarang betul, Pak. coba itu di stop. Jangan lagi Baik. dijalankan hal-hal yang itu. Berikan sanksi kepada Israel. Kita Ya. bersyukur bahwa ada negara Iran yang punya kekuatan untuk mengimbangi setelah bubarnya Blok Timur. Ada. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Indonesia diharapkan memainkan peran. Ini apa ya yang bisa Indonesia mainkan ini Bung Haris? Ya, gini, persoalannya itu menghentikan perang ini jauh lebih mudah daripada membangun perdamaian, ya kan? Menghentikan perang belum tentu damai gitu kan? Iya, tidak Terutama serta-merta ya. di persoalan antara Amerika dan Iran itu kan tidak semata-mata soal Amerika dengan Iran. Makanya saya bilang bahwa saat ini masih rapuh soal kalau kita mau bilang ini sebuah perdamaian karena ada faktor Israel, Tadi Pak Edward mengatakan bahwa persoalannya ada Israel. Apakah dalam kesepakatan itu kan ada soal bagaimana Israel juga tidak boleh lagi melakukan pendudukan dan serangan ke Gaza dan Lebanon. Apakah itu bisa dijamin? Itu yang harus menjadi perhatian juga dari PBB dan lembaga-lembaga internasional. Terus soal nuklir Iran. Soal nuklir Iran kan dari dulu menjadi persoalan bagi Amerika karena Amerika merasa terancam dengan pengembangan nuklir di Iran. Itu sudah masuk dalam kesepakatan, tapi kan itu perlu langkah-langkah konkret seperti apa sih untuk bisa membuat Amerika percaya dan Iran kalau kita baca kan boleh pengayaan uranium untuk kepentingan sipil gitu ya. Itu kan perlu dikawal untuk itu. Terus soal kepercayaan, hubungan Amerika dan Iran ini selalu dengan kecurigaan gitu loh. Nah itu kan butuh memang kita lihat bahwa perdamaian ini, MOU ini kita belum bilang perdamaian kalau menurut saya ini masih dalam MOU belum ketemu bareng kan, belum duduk bareng untuk mengkonkretkan apa poin-poin dalam MOU itu. Terus belum lagi soal persoalan domestik. Di Iran ini masih banyak faksi-faksi yang fundamental gitu ya, yang mereka sama sekali tidak mau ada urusan dengan Washington, tidak mau. Begitu juga di Amerika kan. Garis-garis kanan garis kerasnya. Artinya tantangan bukan hanya datang dari luar tapi dari dalam negara mereka sendiri gitu. Itu yang menjadi. Itu menjadi satu yang memang concern semua ya, karena tadi Bung Aris sudah katakan Israel. Kalau membaca draft dari MOU-nya itu yang beredar di banyak pemberitaan, itu memang selalu dikatakan di setiap poin itu adalah Republik Islam Iran dan Amerika Serikat. Selalu hanya dua negara ini. Dan bagaimana kemudian kesepakatan damai ini, MOU ini, bisa mengikat juga Israel. Karena kita tahu persis di dalam konflik Amerika-Iran, Israel pun bermain di situ. Yang kita bisa lakukan, Indonesia bisa lakukan, kira-kira seperti apa ya? Karena dengan Israel saja kan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik misalnya. Betul. Apakah kita bisa berbicara di fora-fora internasional, di PBB atau yang lain? Atau kira-kira apa yang kita bisa mainkan, Bung Haris? Ya, kita sudah tahu ya, Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap perdamaian, terutama di Timur Tengah, karena kita sangat terdampak dengan karena soal minyak, soal Selat Hormuz itu kan. Iya. Nah, kita harus tetap bahwa politik bebas aktif, politik luar negeri. Tapi bukan hanya karena politik luar negeri bebas aktif, tapi juga karena ekonomi sangat sensitif sekali dengan itu. Tadi Pak Edward bilang, walaupun kecil, Indonesia harus bersuara gitu kan, harus bersuara melalui forum-forum internasional, melalui PBB bahwa mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, kita tadi sebut di awal, apapun yang terjadi di Timur Tengah itu dampaknya sangat luas ke global karena kita tahu di sanalah tempat energi dunia ada. Kita ingin memastikan bahwa perdamaian ini benar-benar terjadi supaya kemudian berdampak lebih permanen, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Haris, kalau kita melihat dari sekarang,
sampai kemudian nanti benar-benar perdamaian itu in effect ya. Kita melihat Selat Hormuz dibuka, kemudian tidak ada lagi tembak-menembak. Kita kan berharap itu akan terjadi. Tapi pertanyaannya apa yang Indonesia bisa lakukan kembali lagi selain para diplomat kita bersuara untuk bisa mendesakkan perdamaian ini, dan juga yang paling penting adalah menghindari konflik-konflik berikut, karena kalau konflik ini berakhir tanpa kita belajar darinya, kan tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada lagi konflik-konflik serupa. Bagaimana Bung Anies? Oke, kalau dari sisi politik luar negeri, tadi kita sampaikan bahwa harus tetap bersuara dengan masih memegang pedoman politik bebas aktif, tapi harus selalu bersuara di forum internasional dengan negara-negara sahabat untuk menggalang ini bahwa konflik di Timur Tengah itu bisa berdampak buat semua. Itu harus tetap bersuara, walaupun memang mungkin Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kan bisa bicara dengan Amerika, bisa bicara dengan Perancis, Rusia dan segala macam. Nah, ada pula dari sisi ekonomi. Menurut saya apa yang terjadi di Selat Hormuz akibat perang Amerika dan Iran itu harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Indonesia untuk bagaimana ketahanan energi itu tidak bergantung kepada Timur Tengah, gitu ya. Itu juga harus menjadi pelajaran, harus menjadi kita berharap bahwa perdamaian ini berlanjut. MOU ini kemudian berlanjut pada perdamaian dan penghentian perang sehingga jalur distribusi energi itu benar-benar pulih. Tapi kan tetap harus diantisipasi ya. Jadi menurut saya pelajaran berharga itu yang harus diambil. Kan kemarin kita katanya bisa menemukan supplier baru dari minyak dari Afrika, dari itu yang harus tetap dijaga dan tetap waspada untuk dunia yang menurut saya penuh ketidakpastian. Lalu untuk kita media ya, jurnalis, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memastikan itu akan terjadi, Bung Anies? Ya, seperti forum kita ini, kita kan hanya bisa bersuara mengingatkan bahwa kita paparkan fakta-faktanya ketika konflik itu terjadi, apa yang kemudian dampaknya terjadi dan apa yang bisa dilakukan dengan memberikan ruang kepada pihak-pihak yang paham, pakar untuk menyampaikan ini loh yang terjadi dan ini loh yang bisa dilakukan. Itu tugas media. Dan perdamaian bukanlah tanda bahwa semua persoalan telah selesai kan. Perdamaian adalah kesepakatan, kesempatan itu untuk membangun kembali kepercayaan selama puluhan tahun yang mungkin sudah hilang di Timur Tengah. Kita harap perdamaian ini benar-benar akan tercipta segera dan itu akan berdampak baik bagi kita. Bung Anies, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, perdamaian tidak hanya menghentikan tembakan. Perdamaian adalah kesediaan untuk membangun kembali kepercayaan, menghormati kepentingan bersama, dan memastikan bahwa keamanan global tidak lagi ditentukan dominasi satu pihak atas pihak lain. Saya, Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.